Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala AFF 2020, Indonesia taklukkan Kamboja 4-2. Pada pertandingan di Bisham Stadium, Indonesia unggul 3-1 atas Kamboja di babak pertama. Sepasang gol Rahmat Irianto. Oh, it's another free header. Satu gol Evan Dimas Darmono membawa timnas unggul 3 gol lebih dulu. Evan Dimas, deflected shot. Kamboja membalas sekali via Yusuf Safi. Di babak kedua Indonesia menambah gol via Ramai Rumakik pada menit ke-54. Coming inside. Kamboja memangkas defisit via Park Moni Udom pada menit ke-60. Dengan raihan angka penuh ini, Indonesia menyamai poin Vietnam. Kamboja masih di posisi keempat klasemen Piala AFF 2020 Grup B dengan catatan 0 poin. Meski menang, timnas Indonesia belum sesuai harapan Sinteyong. Timnas Indonesia meraih 3 poin di partai pertama Piala AFF 2020, tetapi kemenangan ini tak cukup untuk membuat Sinteyong puas. Permainan Evan Dimas CS disebut masih belum memuaskan dari segi performa. Kamboja yang sempat tertinggal 1-3 balik mengendalikan permainan pada babak kedua, sampai-sampai Kamboja pun punya peluang mencetak gol lebih banyak ketimbang timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada laga kedua Minggu 12 Desember. Marcelo segera tinggalkan Real Madrid. Dikutip Diario AS, Marcelo masih ingin mengejar kesempatan tampil di Piala Dunia 2022 yang mungkin menjadi turnamen besar terakhirnya. Ia akan sulit mendapat perhatian pelatih Brazil jika terlalu banyak duduk di bangku cadangan. 3 musim terakhir, jumlah penampilan Marcelo bersama Madrid terus menurun. Di musim ini, bek 33 tahun itu semakin tersingkir dari tim utama. Marcelo pun berniat hengkang dari Santiago Bernabeu di akhir musim nanti. Fluminense menjadi tujuannya. Klub asal Rio de Janeiro itu merupakan tempat ia memulai karir sebelum hijrah ke Madrid pada 2007 silam. Kimmich alami gangguan paru-paru akibat COVID, absen sampai 2022. Kimmich positif COVID-19 pada bulan November lalu dan masa karantinanya sebenarnya sudah berakhir pada Rabu 8 Desember 2021 kemarin. Namun ia tak bisa langsung beraksi karena masih perlu melanjutkan pemulihan. Bayern Munich mengungkapkan bahwa pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi itu mengalami sedikit infiltrasi paru-paru. Kimmich kini melakukan rehabilitasi dan diperkirakan akan kembali siap tempur pada Januari mendatang. Barcelona tak akan mudah di Liga Eropa. Barcelona terlempar ke Liga Eropa setelah cuma finish pada posisi ketiga Grup E Liga Champions. Kompetisi level kedua ini tentu tak akan mudah untuk ditaklukkan Blaugrana. Dengan skuad saat ini yang sangat jauh dari harapan dan masalah keuangan yang dihadapi, Barca harus berjuang untuk meraih hasil yang maksimal di Liga Eropa. Tentunya Xavi juga berharap banyak dengan kiprah Barcelona di Liga Eropa musim ini. Atlanta versus Villarreal, si kapal selam kuning lolos ke babak 16 besar. Duel Atlanta versus Villarreal digelar di Stadion Gewiss. Laga ini akhirnya bisa diselenggarakan usai sebelumnya ditunda akibat badai salju. Villarreal tampil sebagai pemenang berkat sepasang gol Arnaud dan Juma di menit ketiga. Serta di menit ke-51. Dan satu gol dari Etienne Capoue di menit ke-42. Sedangkan gol-gol Atlanta dicetak Ruslan Malinovskyi di menit ke-71. Dan Dufan Zapata di menit ke-80. Dengan hasil ini Villarreal melenggang ke fase knockout, sedangkan Atlanta finish ketiga dengan 6 poin dan akan berlaga di Liga Eropa.
Hasil Liga Eropa, Napoli singkirkan Leicester City. Napoli menjamu Leicester City di Estadio Diego Armando Maradona. Tuan rumah mencetak gol di menit keempat berkat aksi Adam Onas. Big chance, he scored! Elif Elmas menggandakan keunggulan Napoli di menit ke-24. He's played it through nicely, huge chance. Elmas puts it. Leicester mampu mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan berkat aksi Johnny Evans di menit ke-27 Ball in and lashed in by Johnny Evans. dan Kieran De Bruyne di menit ke-33. There again. Dewsbury Hall! Memasuki menit ke-53, Elmas berhasil mencetak gol keduanya di laga ini. Oh, Elmas, huge chance and a goal for Itu menjadi gol terakhir di laga ini. Skor 3-2 untuk kemenangan Napoli menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Napoli mantap di peringkat kedua dengan raihan 10 poin, sedangkan Leicester di peringkat ketiga dengan 8 poin. Hasil Liga Eropa hari ini. Sparta Praha menang 2-0 atas Brøndby, Antwerp menang 1-0 atas Olympiakos, Fenerbahce bermain imbang 1-1 dengan Eintracht Frankfurt, Sturm bermain imbang 1-1 dengan Monaco, Lyon bermain imbang 1-1 dengan Rangers, Legia kalah 0-1 dari Spartak Moskow, Real Sociedad menang 3-0 atas PSV, Ferencváros menang 1-0 atas Leverkusen, West Ham kalah 0-1 dari Dinamo Zagreb, Marseille menang 1-0 atas Lokomotiv Moskow, Ludogorets bermain imbang 1-1 dengan Midtjylland, Celtic menang 3-2 atas Betis, Braga bermain imbang 1-1 dengan Red Star, Genk kalah 0-1 dari Rapid Wina. Hasil Conference League, Roma bungkam CSKA Sofia. AS Roma menantang CSKA Sofia di Stadion Vasilevski. Tim tamu mampu unggul 3 gol lebih dulu lewat aksi Tammy Abraham di menit ke-15. Karsdorp, Abraham lurking. He's not going to miss from there. Borja Mayoral di menit ke-34. It's back to Minya. Lovely little flick. Beautiful goal. Dan gol kedua Abraham di menit ke-53. Enter comes through to Tammy Abraham. That is 8. Tuan rumah hanya mampu mencetak 2 gol berkat aksi Hamza Sakatovic di menit ke-75. Two cuts it back. It's sent towards goal and finished off brilliantly by Hamza. Dan Yannick Wilsat di penghujung laga. Scrappy and here's Wildschut from distance and scoring. Skor 2-3 untuk kemenangan Roma menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, AS Roma melangkah langsung ke babak 16 besar diikuti Bodo Glimt. Tentukan masa depan, CEO Borussia Dortmund bakal gelar pertemuan dengan Erling Haaland. CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, bakal menggelar pertemuan dengan pihak Erling Haaland untuk menentukan masa depannya. Saya pikir kami akan berbicara dalam beberapa minggu ke depan, kata Watzke seperti dilansir dari Amazon Prime. Kami tidak sendirian dalam mengendalikan ini, kami sedikit bergantung pada sinyal yang datang dari dia dan penasehatnya. Lanjutnya. Sergio Dest minta dijual Barcelona, ingin pindah ke Bayern. Bek Barcelona Sergio Dest dikabarkan ingin cabut dari Camp Nou dan pindah ke Bayern Munchen. Sekarang ini Sergio Dest masih terikat kontrak di Barcelona sampai tahun 2025. El Nacional menyebut bahwa Dest sudah mengutarakan niatnya tersebut pada Presiden Barca Joan Laporta. Pemain berusia 21 tahun tersebut diklaim meminta Laporta agar segera menjualnya, namun tak diketahui secara pasti kapan ia ingin gabung Bayern. Entah musim dingin nanti atau pada musim panas 2022 mendatang. Barcelona sendiri sebelumnya dikabarkan siap melepas Sergio Dest. Ia dijadikan tumbal untuk mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City. Kata Thomas Müller, ini kelemahan Barcelona. Hasil buruk Barcelona tersingkir dari fase grup tak disangka Thomas Müller, klub Catalunya itu sebelumnya selalu menjadi unggulan juara di Liga Champions, tetapi kini bahkan tak mampu lolos dari fase grup. Thomas Müller punya andil besar menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions. Penyerang Bayern Munich itu mengungkapkan apa yang jadi titik lemah Barca. Menurut Müller, Barcelona kekurangan satu hal yang kini harus dimiliki tim-tim top Eropa. Saya tidak menyangkanya di fase grup. Mereka akan berakhir rontok seperti itu.
Mereka adalah pemain-pemain hebat secara individu dari sudut pandang teknik dan taktik, ungkap Thomas Müller kepada DAZN. Tetapi mereka tidak bisa mengimbangi intensitas yang sekarang ini berlaku di sepak bola kelas top. Kami memanfaatkan itu, imbuh Müller. Soal calon lawan Juventus di 16 besar Liga Champions, Moise Kean tidak takut jika hadapi PSG. Striker Juventus, Moise Kean, mengomentari soal calon lawan timnya di babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Dia pun memastikan tak takut menghadapi lawan manapun termasuk jika harus bersua dengan Paris Saint-Germain. Meski begitu, Kean menegaskan bakal bekerja keras di fase 16 besar. Dia bahkan ingin menjadikan keberhasilannya tersebut sebagai motivasi untuk memperoleh hasil lebih baik. Hasil ini baru permulaan. Keberhasilan ini memberikan motivasi bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi. Saya ingin memberikan lebih untuk tim, kata Kean, dikutip dari Football Italia. Juventus tidak takut siapapun. Kami adalah tim hebat dan kami akan siap untuk siapa saja yang menanti kami. Sekarang saya bersama Juventus sudah merasa bagai rumah, tutur Kean. Tak dibutuhkan PSG, bulan depan Wijnaldum bisa membelot ke raksasa London. Paris Saint-Germain dikabarkan punya wacana untuk melepas Georginio Wijnaldum yang belum 1 tahun berada di skuad. Sejak mendarat di Parc des Princes pada bursa transfer musim panas 2021, Wijnaldum 7 kali terjun sebagai starter dari 14 penampilan di Liga Prancis. Menurut bocoran dari wartawan Sky Sport, Café Solhekol, Les Parisiens akan mendengarkan tawaran dari klub yang berminat meminjam Wijnaldum saat bursa transfer Januari 2022 dibuka. Sumber serupa mengklaim bahwa sang gelandang membuka peluang untuk balik ke Inggris dengan Arsenal sebagai destinasi pilihannya. Michael Carrick jadi kandidat pelatih Preston North End. Mantan pelatih Manchester United, Michael Carrick dikabarkan menjadi kandidat untuk menangani Preston North End. Preston kini tanpa pelatih setelah Frankie McAvoy meninggalkan klub usai 9 bulan bersama klub. Dilansir The Sun, Carrick merupakan salah satu kandidat top untuk mengisi posisi yang kosong tersebut. Carrick diyakini memiliki kemampuan yang bagus dalam melatih, dan Preston tampaknya bisa menjadi batu loncatan buat dia sebelum menangani tim-tim besar ke depannya. Manchester City versus Wolves, Sterling tatap gol ke-100 di Liga Inggris. Raheem Sterling punya kesempatan mencetak gol ke-100 di Liga Inggris dalam duel Manchester City versus Wolverhampton Wanderers Sabtu 11 Desember. Sterling sudah membukukan 99 gol di Liga Inggris dengan rincian 18 gol untuk Liverpool dan 81 gol untuk The Citizen. Dengan demikian, gol berikutnya yang dicetak oleh Sterling akan jadi gol ke-100. Bila Sterling mampu melakukannya pada akhir pekan ini, Sterling akan menjadi pemain ke-32 yang mampu menembus catatan 100 gol di Liga Inggris era Premier League. Selain itu, Sterling juga bakal mencatatkan namanya sebagai pemain termuda ke-8 yang berhasil melakukan hal itu. Sterling baru saja tepat berusia 27 tahun pada 8 Desember lalu. Chelsea diyakini tak punya modal sekuat Manchester City dan Liverpool untuk juara Liga Inggris. Mantan pemain Liverpool, Dietmar Hamann, meyakini Chelsea tidak akan juara karena tidak bisa bersaing dengan Manchester City dan Liverpool. Hamann memprediksi Chelsea tidak akan bisa kembali ke puncak klasemen dan menjadi juara. Saat ini persaingan gelar juara hanya melibatkan 3 klub tersebut, tetapi menurut saya Chelsea tidak punya modal sekuat Liverpool dan Manchester City untuk juara, kata Hamann dikutip dari Metro. Betul, Chelsea adalah juara Liga Champions, akan tetapi itu turnamen yang berbeda dibanding dengan Liga Inggris, lanjut Hamann. Gol guyuran salju Egy raih penghargaan di Liga Slovakia. Nama Egy Maulana Fikri melambung di kompetisi sepak bola Slovakia. Dia meraih penghargaan gol terbaik Liga Slovakia di bulan November. Gol tersebut hadir ketika dia membela klubnya FK Senica versus MSK Žilina pada Selasa 30 November lalu. Gol pertama Egy saat guyuran salju itulah yang terpilih jadi gol terbaik Liga Slovakia bulan November. Hal itu diketahui melalui unggahan media sosial Instagram resmi Liga Skotlandia pada Rabu 8 Desember waktu setempat.
Oke guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!